Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal umrata qad dakhalat fil hajj ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin duyufullah, duyufur Rasul yang kami hormatin, kemuliaan Allah akan berikan kepada tamu-tamunya Allah yang akan melaksanakan ibadah umrah. Kemuliaan sebagai tamu yang Allah mau untuk dia datang, lalu dia berkorban segala-galanya, korban harta, korban waktu, bahkan korban fisik pada saat dia melaksanakan ibadah, semuanya dia serahkan kepada Allah. Maka itulah yang kata Allah dalam Al-Quran, wa atimul hajj wal umrata lillah. Haji dan umrah harus seluruhnya karena Allah, jangan ada karena yang lain. Inilah bahwa bagi kita, apa yang kita sudah niatkan, apa yang sudah kita serahkan kepada Allah hanya semata-mata karena Allah. Kalau sudah karena Allah, maka bawalah bekal dalam perjalanan karena Allah tersebut. Apa bekal ibadah umrah? Apa bekal ibadah haji? Sama. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal untuk ke Mekah itu bukan duit yang banyak, bukan tenaga fisik yang kuat semata, bukan itu saja. Tetapi bekal di antara seluruh bekal yang ada adalah nilai-nilai ketakwaan. Apa itu takwa? Inilah yang jadi mendorong Bapak Ibu. Tujuan ke Mekah itu bukan hanya sekedar nyampe. Tujuan ke Mekah itu bukan hanya selesai melaksanakan ibadah umrah, tapi tujuan ke Mekah bahwa sampainya kita selesainya ibadah umrah yang Bapak kerjakan, berkeliling tawaf, berbolak-balik sa'i dari Musofah ke Marwah, fisiknya sudah keluarkan, semuanya jangan sampai sia-sia cuman karena ada pada diri kita bekal takwa yang tidak ada. Apa bekal takwa? Takwa diantaranya bahwa at-tawadu itu rendah hati Bapak Ibu. Rendah itu artinya orang yang tidak mau menunjukkan kehebatannya, menunjukkan keistimewaan pada dirinya, menunjukkan harta bahwa dia sebagai orang yang mampu dalam melaksanakan ibadah. Bukan, tapi orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong. Dari siapa dirinya untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rendah hati itu orang yang tahu aturan ketika dia masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang tamu, dia harus tahu apa aturan yang harus dia jalankan ketika dia menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, takwa itu selain dia tidak sombong, dari ucapan kata-katanya yang tidak kasar, dari hatinya yang tidak menyesal dari apa yang harus dia kerjakan dan menyesal dari apa yang dia sudah keluarkan. Dan tawadu tidak sombong itu orang yang menerima. Maka yang kedua dari takwa itu adalah al-qanaatun. Artinya dia menerima dari apa yang menjadi ketentuan Allah, dan itu artinya ikhlas. Ikhlas itu penting. Ikhlas dari apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan. Uang berapa besarnya pun jangan lagi ingat di pikiran kita, saya bayar umrah sekian juta. Jangan ada dalam pikiran kita. Kalau masih ada dalam pikiran kita, mungkin karena nanti di sana berbanding sama, ketemu dengan pihak-pihak jamaah lain, lalu saling berbicara tentang biaya, lalu dia merasa dia lebih tinggi, lebih mahal. Lalu dia mengatakan, saya kok bisa lebih mahal, kenapa yang lain bisa lebih murah? Oh, kalau saya tahu seperti ini, maka saya tidak mau berangkat kalau saya tahu seperti ini. Nah, itu bagian daripada ketidakikhlasan. Maka ketika kita menyerahkan harta kita untuk Allah, nafaqatul hajj aul umrah lebih besar menurut ukuran kita, maka yakinlah bahwa kita termasuk orang-orang yang dermawan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dermawan itu bukan hanya dia memberikan kepada sesama, dia juga berani atas dirinya untuk memberikan kepada Allah. Dermawan dia. Dan kita tahu kata Nabi dalam hadis qudsi, as-sahiyun, orang dermawan, qaribun minallah, dia paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi datang menjadi tamu dan maunya Allah di tanah suci Mekah, di kota Madinah, maunya Allah dihampiri dan dia datang, maka insya Allah Allah akan dekat dengan dirinya, dengan catatan bahwa
Jangan ada di hati kita, di pikiran kita, apalagi di kata-kata kita ada sesuatu yang Allah tidak suka, yang Dia tidak menerima dari apa yang menjadi takdirnya Ta'ala. Ibu bapak, orang-orang yang sedang dan akan melaksanakan ibadah umrah adalah orang-orang yang sedang menjaga Allah dalam perintahnya. Maka Allah lah yang akan menjaganya dari setiap apa yang menjadi keinginan kita. Jangan khawatir, insya Allah petugas-petugas kami yang ada di sono sudah siap untuk menunggu kehadiran Bapak Ibu. Ketika nanti landing pesawat sudah ada tim handling dan mutawif, dan ketika di Madinah sudah ada tim TL kami yang akan membimbing Bapak Ibu dalam kebutuhan-kebutuhan di sana, dan juga tim pembimbing atau mutawif yang sudah siap membimbing ibadah Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama dengan Ummul Quran Suratul Fatihah sebagai pembuka perjalanan dan juga penutup akhir dari ibadah kita, sehingga Fatihah membuka pintu langit untuk Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan ibadah umrah, yang Allah turunkan rahmatnya. Karena memang di kota-kota Mekah dan kota Madinah banyak yang Allah turunkan rahmat. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan kami yang ada di tanah air mendoakan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah ke tanah suci, dan begitu juga Bapak Ibu sebagai tamunya Allah yang dimuliakan. Tentunya doanya lebih makbul karena di sana makanul ijadah dan maqamul ijabah, tempat dan di mana doa itu Allah langsung jawab. Doakan kami semua, pengurus-pengurus travel Al-Badriyah Wisada, dan seluruh para marketing mentor-mentor kami, agar diberikan keberkahan, kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan jamaah yang mudah untuk bisa ajak melaksanakan ibadah umrah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihil kiram, khususan ila safarikum min Indonesia ilal Makkah wa su'adi ala bidah binniyatil qabul. Al-Fatihah. Amin. Ibu bapak, sekali lagi saya sampaikan selamat menempuh perjalanan ke kota Mekah dan Madinah, dan selamat melaksanakan ibadah umrah. Semoga doa-doa kita dikabul, pulang Bapak Ibu dosa-dosanya diampunin, dan apa yang menjadi keinginan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan umur panjang, sehat wal afiat. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Allahumma fi ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.